Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Ustadz, banyak umat Islam sampai hari ini belum memahami arti sebenarnya dari kata Umi menurut Al-Quran. Sekali lagi, ini menurut Al-Quran ya, bukan menurut orang atau pendapat orang. Apalagi menurut hadis, gak ada hadis dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang buta huruf dalam arti gak bisa baca. Tidak ada hadis yang seperti itu. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran sendiri, banyak sekali ayat yang menyuruh atau memerintahkan Nabi untuk membaca atau membacakan ayat-ayat Allah. Baik ayat Al-Quran Kauniyah, yang berarti segala ciptaan Allah di alam semesta, maupun ayat Al-Quran Qauliyah, yang berarti firman Allah, yang tertulis dalam Al-Quran, seperti pada surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191, atau dalam surat Ar-Rum ayat 20, yang menjelaskan ayat-ayat Allah yang tanpa tulisan dan yang tertulis. Sebagaimana contoh dalam surah Al-Kahfi ayat 27, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, la mubaddila li kalimatih, walan tajida min dunihi multahada." Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Ayat di atas jelas sekali memerintahkan kepada Rasulullah untuk bacakanlah atau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya. Apalagi Allah tidak akan mungkin memerintahkan kepada Nabi membacakan kalau Nabi Muhammad buta huruf. Allah tentu maha tahu dan tidak akan menyuruh Nabi membaca kalau nabinya ternyata seorang yang buta huruf. Jadi sebenarnya yang dibodohi itu loh yang percaya dongeng Nabi buta huruf, karena sangatlah tidak mungkin. Apalagi alasannya cuma agar Nabi tidak dianggap nyontek dari kitab-kitab sebelumnya. Dan bantahan ini juga sudah dibantah Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabiyyu wa la takhuthuhu biyaminika idzal lartabal mubthilun." Engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelumnya, Al-Quran, dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang yang mengingkarinya ragu bahwa ia dari Allah. Jadi memang tak satu pun hadis atau ayat Al-Quran yang memahami arti Ummi yang menggambarkan Nabi sebagai seorang yang buta huruf dan tidak bisa membaca atau menulis, walaupun mereka mendalilkan bahwa buta huruf itu bukan karena kekurangan intelektual, tetapi sebagai mukjizatnya yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan hasil ciptaannya sendiri. Tanpa perlu dilabeli Nabi buta huruf, akhirnya umat Islam tahu bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah dan bukan hasil perkataan, pikiran, apalagi hasil karangan Nabi Muhammad. Baik, kita masuk lebih dalam ya. Makna kata Ummi. Arti atau makna paling umum dari kata Ummi adalah ibu atau tidak memiliki kitab, atau bukan pemilik kitab dan atau bukan ahli kitab. Artinya istilah Ummi dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah lawan kata dari ahli kitab atau bukan ahli kitab. Dan dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu, Ummi adalah julukan dari orang Yahudi, yang menjuluki orang-orang Arab adalah bangsa yang tidak memiliki kitab suci, atau belum pernah punya kitab, karena belum pernah ada Nabi dan Rasul dari bangsa keturunan Arab. Jadi istilah Ummi ini awalnya adalah label dari orang Yahudi kepada bangsa Arab pada umumnya. Meskipun pada perkembangannya, kata Ummi justru jadi memiliki banyak makna yang lain. Jadi sekali lagi, sebutan Ummi bukanlah merujuk pada diri pribadi Nabi seorang yang buta huruf, tapi pada kaum yang Ummi, yang berarti kaum yang belum pernah memiliki kitab. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, bukan ditujukan hanya kepada Nabi Muhammad. Dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itulah Ummi yang berarti Nabi untuk kaum yang belum menerima kitab atau belum menerima kebenaran. Jadi secara umum sebenarnya arti Ummi itu adalah murni atau masih original, tidak terkontaminasi oleh ajaran apapun. Bisa juga berarti bukan ahli kitab atau belum memiliki kitab. Dan lebih tepatnya Ummi adalah lawan kata dari ahli kitab atau pemilik kitab. Gue juga nggak habis pikir gimana mungkin Ummi diartikan buta huruf. Apalagi itu dilekatkan hanya kepada seorang Nabi atau Muhammad Rasulullah. Padahal Muhammad sejak muda saja dia sudah terbiasa jadi pedagang, ekspor-import ke negeri orang.
Kalau lo ngikutin histori pemuda yang namanya Ahmad, nama kecil Nabi, dan kemudian menjadi Muhammad, seharusnya dengan melihat historis perjalanan beliau, lo udah tahu nggak mungkin Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Di masyarakat yang perekonomian dan budaya literasi syairnya begitu tinggi, awal munculnya istilah buta huruf ini kan cuma persepsi dari para penafsir sejarah yang karena perasaan takut dan khawatir Nabi akan dianggap mencontek kitab-kitab sebelumnya. Makanya dibilang aja Nabi yang ummi itu adalah buta huruf. Sehingga Nabi nggak mungkin nyontek kitab lain. Padahal kalau mau baca dan memahami histori Nabi Muhammad dan Al-Quran itu, kelihatan sekali bahwa Allah itu benar-benar sudah mempersiapkan segalanya. Misal ya, Nabi Muhammad itu kan sangat terjaga dari kontaminasi pemikiran lingkungannya. Mulai dari Allah menjaga Nabi dari konsep, doktrin dan dogma pemikiran ayahnya yang wafat sebelum beliau dilahirkan. Ibunya juga wafat selepas Nabi melewati usia Golden Age, yaitu saat Nabi berusia 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi itu terbebas dari konsep, doktrin dan dogma orang tua kandungnya. Ini bukanlah hal yang kebetulan. Tentu Allah sudah menjaganya dari konsep, dogma dan doktrin lingkungannya, agar Nabi kecil benar-benar memiliki pemikiran yang murni. Oke, kita lanjut ke hal yang tak kalah penting tentang persiapan Allah akan diturunkannya Al-Quran, yaitu persiapan adanya alat tulis modern. Sebagai contoh, zaman Nabi Isa alaihissalam kertas belum ditemukan orang, dan orang masih menulis di atas daun, kulit, tulang, kayu, dan alat tulis primitif. Berbeda dengan kenabian Muhammad, semua sudah dipersiapkan oleh semesta. Kertas ini sebagai alat tulis modern sudah ditemukan orang pada tahun 105 Masehi di Cina oleh seorang yang bernama Cai Lun, dan ratusan tahun berikutnya tentu kertas sudah dikembangkan dan diperdagangkan melalui jalur sutra Timur Tengah. Jadi berbeda dengan saat diturunkannya Injil, di mana pada zaman Nabi Isa alat tulis modern berupa kertas belum ditemukan orang. Jadi bukanlah hal yang mustahil. Di abad ke-6 atau 500 tahun setelah kertas ditemukan, kertas itu sudah menjadi komoditi perdagangan di jalur sutra yang tentunya sudah banyak beredar di Timur Tengah, di Persia, termasuk Yathrib dan di Mekah khususnya. Sehingga cerita dongeng Al-Quran saat diturunkan konon ditulis di batu, di kulit, di tulang dan di daun sebenarnya itu hanyalah cerita isapan jempol belaka. Ingat ya, Nabi Muhammad bukan orang susah, apalagi miskin. Beliau seorang pedagang ekspor-impor sukses dan istrinya, Siti Khadijah adalah seorang pengusaha sukses. Jadi cerita Israeliat yang mengatakan Al-Quran dulunya ditulis di batu, di daun, di tulang dan sebagainya hanyalah untuk melemahkan histori tentang Al-Quran. Dan ini ditolak oleh Al-Quran sendiri. Al-Quran itu sudah mengenal kertas sebagai alat tulis pada zaman itu, sebagaimana tersurat dalam surah Al-An'am ayat 7, "Walau nazalna 'alaika kitaban fi qirtasin, falamasuhu bi'aidihim laqala allazina kafaru in haza illa sihrum mubin." Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Fakta ini nggak bisa dibantah. Kirtosin atau kertas sudah umum dikenal di zaman Al-Quran diturunkan, dan ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa Allah pun sudah tahu bahwa Muhammad bukan orang yang buta huruf, dia bisa membaca. Maka diberikanlah perumpamaan seperti itu. Jadi label Nabi sebagai orang yang buta huruf sungguh sangat merendahkan kualitas intelektual beliau. Dan mari kita bongkar sisi sejarah lainnya, yaitu melihat orang-orang yang memelihara Nabi semasa beliau remaja. Cobalah lo telah nama kakeknya Abdul Muthalib, yang merupakan seorang tokoh besar. Boleh dibilang beliau memegang posisi setingkat gubernur Mekah dan sebagai pemegang kunci Ka'bah. Dialah Abdul Muthalib, yang kalau dilihat dari namanya saja, sudah jelas bahwa gelar atau nama Abdul Muthalib memiliki arti seorang rektor, kepala sekolah atau bapaknya para penuntut ilmu. Nabi kecil tinggal bersama kakeknya, jadi bukan tak mungkin Nabi muda mendapat bimbingan dari kakeknya hingga berusia 12 tahun. Konon setelah kakeknya meninggal di usia 12 tahun, Nabi kecil dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, atau dari namanya dia bergelar seorang guru atau dosen. Abu itu artinya bapak, sedangkan Thalib berarti pelajar, murid, atau pencari ilmu, penuntut ilmu. Maka Abu Thalib adalah bapak para murid penuntut ilmu. Bisa dibayangkan Muhammad kecil dipelihara oleh seorang memiliki pendidikan tinggi. Apakah mungkin Nabi Muhammad sampai buta huruf? Apalagi dalam asuhan Abu Thalib, Nabi juga menjadi seorang pedagang ulung karena pembawaan karakter dasar jiwanya yang jujur.
tulus dan semua sifat keluhuran. Budi pekerti yang tinggi melekat pada diri. Pemuda yang bernama Ahmad itu, dan seperti yang kita ketahui, Nabi seorang trader sehingga menjadi pedagang. Bagaimana mungkin seorang pedagang ulung tidak memiliki catatan atau tulisan tentang barang dagangannya, nama kliennya dan sebagainya? Sementara kita ketahui bahwa di Al-Quran sendiri ada perintah pencatatan hutang piutang dalam sebuah perdagangan atau pinjam meminjam. Jadi benarkah beliau buta huruf? Dan mungkinkah Nabi mengatakan suatu ayat tentang pencatatan, tapi Nabi sendiri tidak bisa baca tulis? Dan ingat ya, seperti yang Pak Ustadz udah tahu juga, di zaman Muhammad Muda, wilayah Mekah adalah tempat diselenggarakannya perlombaan para pemuda dan penyair yang datang dari seluruh negeri sekitar. Yang konon, setiap hari raya haji, para penyair-penyair datang dari berbagai negeri untuk mengikuti lomba keindahan syair-syair mereka. Dan para pemenangnya syairnya akan ditempel di dinding Ka'bah sepanjang tahun, membanggakan suku pemenang lomba syair sepanjang tahun. Hingga sampai tahun berikutnya didapatkan penyair yang lebih bagus. Demikian budaya literasi syair di Mekah dan sekitarnya. Jadi boleh dibilang, hampir semua pemuda saat itu sudah pasti jago-jago bikin syair. Dan salah satu dosen syair itu ialah Abu Thalib. Lalu apakah mungkin hanya Muhammad anak muda yang buta huruf? Sangatlah mustahil. Sementara sudah diurai di atas bahwa alat tulis-menulis sudah umum dan para pedagang biasa mencatatkan barang dagangannya. Apalagi beliau dibesarkan oleh keluarga pendidik nomor 1 di kota Mekah, walaupun Nabi sendiri tidak tertarik dengan syair-syair. Baiklah, kita masuk ke ayat Al-Quran yang lebih rinci mengenai hal ini. Satu hal yang penting juga diketahui, meskipun lingkungan Muhammad Muda banyak penyair dan memuja syair indah, tapi satu-satunya orang yang tidak tertarik dengan syair ya Muhammad. Beliau bukanlah seorang penyair dan Al-Quran juga bukanlah syair. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69, kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Nabi Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Wahyu yang kami turunkan kepadanya, itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Al-Quran yang jelas. Jelas. Jadi mengapa Muhammad Muda tidak tertarik dengan syair? Allah sendiri yang menyatakan syair tidaklah pantas untuknya. Kesimpulannya, Allah sudah mempersiapkan turunnya Al-Quran melalui seorang nabinya yang dididik oleh Allah langsung di kota Mekah, di mana Al-Quran mampu mengalahkan keindahan syair-syair mereka. Meskipun Al-Quran bukanlah syair, kembali ke kata ummi yang sering digunakan dengan pengertian buta huruf. Jika merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 78, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا أَيَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Di antara mereka ada yang ummi, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Jelas sekali, kata ummi di ayat ini bermakna, tidak memahami kitab bukan berarti buta huruf. Seorang yang tidak memahami suatu kitab bukan berarti tidak bisa membaca. Kemudian di surah 7 ayat 57, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Di ayat ini menegaskan bahwa Nabi dan Rasul yang bukan ahli kitab, pemilik kitab, tapi keberadaannya sudah ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian di surat 29 Al-Ankabut ayat 48, engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelumnya, Al-Quran, dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang yang mengingkarinya ragu bahwa ia dari Allah, belum pernah membaca kitab, belum pernah menuliskan kitab apapun, kecuali Al-Quran ini, dan hal ini tentunya sudah terkonfirmasi oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Jadi tidak ada alasan khawatir akan tuduhan orang kafir yang menuduh Nabi mencontek kitab sebelumnya. Ayat ini menjadi penegasan untuk membantah tuduhan tersebut. Ayat di atas juga mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang bersih, tidak terkontaminasi oleh pemikiran orang lain, tidak pernah mengikuti hadis Nabi Musa, hadis Nabi Ibrahim, hadis Nabi Isa, dan kitab-kitab apapun sebelum Al-Quran itu. Nabi Muhammad adalah seorang yang bebas konsep, bebas dari dogma, doktrin ajaran-ajaran dari lingkungannya. Demikianlah Pak Ustadz, semoga ini menjadi pembelajaran bersama. Assalamualaikum bima sabartum.